Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka kasus impor gula tahun 2015-2016. Namun publik menduga ada motif politisasi dalam penetapan tersangka Thomas Lembong. Sore ini kita akan membahasnya dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar dan peneliti Pusat Anti Korupsi UGM Zainur Rohman. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Nana. Selamat sore. Baik, saya mau ke Selamat Pak sore. Harli terlebih dahulu. Pak Harli, Ya. kasus dugaan korupsi impor gula ini terjadi pada tahun 2015-2016. Lalu sejak kapan sebetulnya proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan Kejagung terhadap kasus ini? Baik Mbak Nana, saya terangkan ya bahwa eh, terkait dengan perkara ini kami sudah melakukan proses penyidikan sejak Oktober 2023 Hmm, ya. Di tepatnya sudah 1 tahun lah ya. Dan tentu proses penyelidikan itu dilakukan sebelum penyidikan karena tahapannya begitu. Jadi baik, ada laporan pengaduan masyarakat, dilakukan kajian, diselidiki, ada peristiwa pidana, kemudian ditingkatkan ke penyidikan, ya. hmm, Bahwa penyidikan selama 1 tahun tentu karena penyidikan ini adalah serangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang satu tindak pidana dengan menemukan bukti-bukti, maka hmm. upaya-upaya itu yang terus dilakukan selama 1 tahun ini, melakukan kajian, pendalaman, dan juga pemeriksaan-pemeriksaan permintaan keterangan. Bahkan seperti yang sudah kami sampaikan, setidaknya ada 90 orang yang sudah dimintai Baik. keterangan dalam perkara ini sampai pada tindakan beberapa waktu yang lalu melakukan penahanan. Begitu, Oke, Mbak. baik. Jadi penyidikan sudah dilakukan sejak Oktober 2023. Pertanyaannya, Ya. publik kemudian bertanya-tanya, mengapa kasus 7 tahun yang lalu baru diusut eh, sekarang? Kalau dimulai 2023, berarti kasus 7 tahun yang lalu baru diusut mulai dari tahun lalu dan ditetapkannya sekarang. Mbak, Pak Harli? ya, jadi begini, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa peristiwa pidananya itu di 2015-2016, Ya. ya. Tetapi kami kan baru mendapat laporan dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat itu di tahun 2023. Hmm, Jadi tidak ada yang missing sebenarnya di sini, hmm. ya. Makanya proses itu seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari kajian pengaduan masyarakat, kemudian penyelidikan dan Oke. sampai penyidikan. Nah, dalam proses penyidikan inilah tindakan-tindakan penyidikan seperti yang sudah kami uraikan. Jadi nggak ada yang missing di sini, nggak ada. Ya. Oke, baik. Saya mau ke Mas Zainur. Mas Zainur, alasan dari Kejagung bahwa baru mendapatkan laporan dari masyarakat tahun 2023. Bagaimana Anda melihat proses penyidikan kasus impor gula yang terjadi 7 tahun lalu, tapi baru diungkap sekarang dengan alasan baru mendapatkan informasi dari masyarakat tahun lalu, Oktober 2023? Iya, mungkin ada banyak indikator yang biasa publik gunakan untuk melihat apakah sebuah kasus itu reguler atau irregular begitu ya. Hmm, Misalnya dari sisi timing, ketika satu kasus itu diproses di momen-momen tertentu, misalnya terkait dengan pemilihan dan lain-lain, itu pun ternyata juga misalnya Kejaksaan Agung membuat regulasi untuk calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah dan juga presiden yang sedang berkontestasi kan juga tidak dilakukan pemeriksaan hmm, sampai pemilihannya selesai. Artinya itu juga menjadi indikator bahwa Kejaksaan Agung sendiri mengakui bahwa timing itu matter gitu ya, bahwa timing itu adalah sesuatu yang signifikan. hmm, Yang kedua biasanya ketika dari sisi konstruksi perkaranya ada pihak-pihak yang diduga melibatkan banyak pihak tetapi kemudian diproses sebagian pihak, pihak yang lain tidak diproses. hmm. Kemudian publik menduga-duga yang seperti ini juga irregular, artinya tidak wajar begitu. Atau yang terakhir misalnya tidak jelas alat buktinya kemudian tetap dipaksakan. Tetapi saya ingin katakan untuk kasus ini kalau saya boleh membaca begitu ya apa yang sudah disampaikan oleh kejaksaan, kalau ditanya apakah memenuhi rumusan delik, sepertinya kalau pasal 2 pasal 3 sepertinya saya duga ini akan terpenuhi. Tetapi pertanyaannya saya ingin justru mendengar dari pihak kejaksaan apakah di dalam perkara ini ada kesengajaan atau di dalam perkara ini ada fraud, ada suap, ada gratifikasi yang itu Ya. kemudian mempengaruhi keluarnya izin-izin ini. Karena ini kasus akan sangat
akan sangat debatable nanti di dalam persidangan. Saya mengajak publik untuk tidak larut dalam diskusi apakah ini politisasi atau apa, Ya. tidak, tetapi ikuti seluruh proses penanganan perkara ini khususnya nanti di persidangan, karena juga ada banyak persidangan-persidangan di kasus lain yang menarik, Oke. misalnya dalam kasus Karen. Karen itu 2 kali ditangani, satu oleh Kejaksaan, satu oleh KPK. Ya. Kalau kita lihat kasus Karen yang pertama di Kejaksaan Blok Mantagami, itu majelis hakim pada akhirnya mengatakan bukan merupakan pidana karena Oke. tidak terdapat suap, tidak terdapat Ya. tipu muslihat, tidak terdapat fraud gitu ya. Ya, Tetapi ya. di kasus yang lain, di kasus impor LNG, Karen Oke. diputus bersalah. Baik. Artinya di sini saya ingin mengajak publik kita kembali ke fokus ke kasusnya saja, jangan Oke. dibawa kemana-mana begitu. Oke, Pak Harli, menjawab pertanyaan Mas Zainur tadi ya, bahwa apakah kemudian ada dugaan fraud, suap, gratifikasi? Karena kalau misalnya tidak ada, itu akan sangat debatable dan sulit dibuktikan nanti di pengadilan. Pak Harli? Halo. Ya. Ya. Nah, jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Jainur, ya kan, tentu ini kan terus didalami di dalam proses penyidikannya. Apakah ada unsur suap di situ, misalnya dalam menerima fee atau gratifikasi dan sebagainya. Tetapi yang mau saya pastikan adalah bahwa eh, penyidik ya tentu dengan pasal-pasal sangkaan itu akan didasarkan pada pemenuhan unsur dari pasal-pasal sangkaan. Ya sebagaimana diuraikan di dalam pasal 2, pasal 3 ya bahwa terhadap pemenuhan itu kan ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Tentu kita lihat dari kronologisnya bahwa tahun 2015 misalnya pemerintah sudah menyatakan bahwa kita surplus gula dan tidak perlu importasi gula, tapi itu dilakukan dan Oke. itu tidak berdasarkan rekomendasi dari lembaga lain. Nah, termasuk bagaimana harga jualnya yang di atas harga head dari 13.000 menjadi 16.000. Nah, ini semua yang akan diungkap oleh penyidik dalam proses ini. Nah, jika memang dalam proses penyidikannya terdapat misalnya ada aliran-aliran dana, ya tentu ini akan terus berkembang seperti yang sampaikan Pak Jainur. Tetapi bukan berarti lalu kita pesimis dengan soal debatable terkait dengan penerapan pasal 2, pasal 3 ya, Oke, karena baik. kami selalu Baik. mengutamakan case building dalam penanganan Oke. perkara. Oke, Ya. jadi Pak Harli, saya mau tegaskan ya, sampai saat ini, sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saya ingin Anda menjawab itu. Jangan dikatakan Mbak bahwa Belum. sampai detik ini tidak ditemukan. Karena sekarang begini, kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Baik. Ya, sementara ini kan baru beberapa hari. Oke. Ya, kita kan belum melihat bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Baik. Jadi jangan juga membuat publik menjadi pesimis. Ya, Oke. saya kira begitu. Baik. Persoalannya Pak Harli, saya harus sebutkan ya, kalau tadi Anda katakan bahwa salah satu alasan kenapa Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena di saat Indonesia sedang surplus gula, ternyata impor gula dilakukan. Tapi saya ingin sampaikan data bahwa yang melakukan impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Menteri-menteri sesudahnya, Enggar Setiato Lukito, impor gula sekitar 15 juta ton. Agus Suparmanto, impor gula sekitar 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi, impor gula sekitar 13 juta ton. Zulkifli Hasan, impor gula sekitar 18 juta ton. Jadi impor-impor gula itu dilakukan di saat situasi Indonesia juga surplus gula. Apakah itu akan diusut juga Pak Harli oleh Kejaksaan Agung? Nah, kami mengusut perkara ini tentu berdasarkan dari laporan pengaduan masyarakat dan ini yang ditindaklanjuti, ya. Oke. Nah, kita tunggu saja bagaimana seperti yang Mbak sampaikan tadi, ya. Jadi yang mau saya katakan tidak ada debatable dalam kaitan ini, tidak ada politisasi. Tadi Masnya sudah sangat tegas menyatakan kita fokus saja terhadap kasusnya. Jadi tidak lagi misalnya berdebat terkait soal apakah ini ada soal kepentingan atau tidak. Kami tidak di ranah itu. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Saya mau ke Mas Zainur. Mas Zainur,
kalau tadi mengacu ke pernyataan dari Kapus Penkum bahwa salah satu alasannya adalah di saat Indonesia sedang surplus gula, tapi Menteri Perdagangan kemudian mengizinkan impor gula. Tapi kenyataannya kalau kita lihat di data yang didapatkan, yang melakukan impor gula di saat Indonesia sedang surplus gula bukan hanya Menteri Perdagangan, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, tapi menteri-menteri sesudahnya juga, dan angka impornya kuotanya juga lebih besar. Bagaimana ini Anda melihatnya? Ya, sebenarnya kalau kita baca keterangan dari Pak Harli dan rekan-rekan dari kejaksaan, yang dipersoalkan kan ketika impor itu dilakukan oleh swasta yang bekerja sama dengan BUMN, Betul. sedangkan peraturan Menteri Perdagangannya seharusnya untuk GKP itu dilakukan oleh BUMN secara langsung. Hmm, Nah, karena melibatkan swasta, artinya swasta memperoleh keuntungan, ya, yang keuntungan itu diperoleh dengan cara bertentangan dengan peraturan Menteri Perdagangan, hmm, artinya melawan hukum gitu kan. Nah, oleh karena itu kalau saya berpendapat tadi, ini hanya sekadar penerawangan awam ya, ya, saya melihat ini unsurnya terpenuhi, baik itu oke, entah pasal 2, entah pasal 3 gitu. Tetapi kan kemudian publik itu sekarang sedang sama-sama membahas. Publik itu kembali merefleksikan diri terhadap pasal 2 dan pasal 3 yang dari dulu memang banyak juga ada banyak catatan terhadap pasal ini yang sangat elastis, yang sangat membuka ruang terhadap berbagai bentuk penafsiran begitu ya, hmm, yang kurang menjamin aspek kepastian hukum. Bahkan memang sebagian pihak mengatakan ini seperti pasal keranjang sampah. Di mana persoalannya di pasal 2 dan pasal 3 itu? Saya melihat memang bisa jadi gitu ya, pasal ini bisa menyasar orang-orang yang tidak punya dalam tanda kutip niat jahat untuk melakukan kejahatan, hmm, tetapi kemudian karena unsurnya tetap terpenuhi secara oke, formil itu urusan delik telah terpenuhi gitu. Tetapi saya katakan jangan terburu-buru. hmm, Penyidik bisa memberikan surprise di dalam persidangan, menyampaikan alat-alat bukti yang ternyata misalnya ada aliran dana misalnya, sehingga oke, publik di dalam proses melihat proses hukum itu harus bersabar. Publik hmm, juga harus diberikan pengetahuan hukum, kesadaran hukum untuk menghormati segala macam bentuk upaya penegakan hukum. Tapi sekali lagi kalau penegak hukum di sini kejaksaan sudah menetapkan di tingkat penyidikan, artinya sudah yakin ada alat oke, bukti dan terpenuhi unsur. Tetapi sekali lagi justru sebagian publik termasuk di kalangan juga para ya, peneliti itu bukan mempersoalkan apakah unsurnya terpenuhi atau tidak, tetapi ingin dalam tanda kutip melihat kembali, ingin juga menggugat dalam tanda kutip pasal 2 dan pasal 3 itu. oke, Publik menginginkan yang dijerat itu yang memang benar-benar jahat, tidak ya, ya, sekadar menyalahi peraturan oke, atau baik. salah administrasi dan seterusnya. Itu Baik, Mbak Rifana. baik. Pasal 2 dan 3 Pak Harli harus menjerat orang-orang yang betul-betul jahat, bukan hanya yang orang yang membuat kebijakan begitu. Ini bagaimana kemudian pertanggungjawaban dari Kejaksaan Agung? Nah, saya kira secara teori semua berpulang kepada pemenuhan unsur, Hmm, ya, semua berpulang kepada pemenuhan unsur. Bahwa ada terminologi yang benar-benar jahat, setengah jahat, tidak jahat, saya kira itu hanya terminologi publik, ya. Tapi kita kembali kepada pemenuhan unsur, itu Mbak, ya, supaya tidak bias, ya. Bahwa tadi yang disampaikan oleh Mas Jainur, bahwa memang perlu ada kalau ada memang di situ tindak pidana lain di luar yang sudah dipersangkakan, saya kira nanti terus akan didalami, ya. hmm. Dan itu sangat jelas. Tadi saya sih mau jelaskan bahwa secara kronologis, tapi Mbak sudah kepotong bahwa memang itu apa yang sudah disampaikan Pak Jenur itu, saya kira itu yang menjadi acuan kita juga di dalam melakukan proses penyidikan ini, ya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya nanti pada saat persidangan ternyata penyidik tidak menemukan adanya dugaan fraud, gratifikasi dan juga suap, bagaimana Pak Harli? Untuk memperkuat nanti di persidangan ini. Ya, ini pasal sangkannya kan pasal 2 pasal 3, Oke. Berarti ini soal ya kebijakan kan? ya? Yang dipersoalkan oleh Kejaksaan Agung adalah soal kebijakannya ya? Ya di situ ada perbuatan melawan hukum yang Hmm, mengakibatkan kerugian keuangan negara, menguntungkan orang lain oke. atau menguntungkan diri sendiri. Saya kira Baik, begitu, Mbak. baik. Ya. Mas Zainur, kalau kita lihat di media sosial ini sangat terbelah sekali ya, bahwa banyak kemudian masyarakat yang pro dan kontra dengan penetapan tersangka terhadap Thomas Trikasi Lembong ini. Kalau dari sudut pandang Pukat UGM sendiri melihat apakah pasal 2 dan 3 ini terkesan tebang pilih atau bagaimana Mas Zainur? Ya, kalau soal perdebatan di publik, mungkin kita bisa lihat dari sisi positifnya ya. Ini Hmm, bisa menjadi media pembelajaran bagi publik untuk peningkatan kesadaran hukum. hmm, Agar publik juga paham hak dan kewajiban, terus bagaimana proses penegakan hukum itu dilakukan, juga bisa melihat bagaimana
perumusan di dalam undang-undang bagaimana sebuah kejahatan itu dirumuskan, bagaimana sebuah kejahatan itu ditetapkan sebagai pidana dan seterusnya gitu. Nah, kalau tadi soal catatan terhadap pasal 2 dan pasal 3 ini bukan sekadar catatan pukat, menurut saya ini sudah menjadi pembahasan yang luas di Hmm, kalangan para ahli, para praktisi gitu ya, bahwa pasal 2 dan pasal 3 ini memang perlu untuk dipikirkan kembali. Apakah ini juga memang sudah tepat diatur, bahkan kan memang untuk mereduksi adanya misalnya potensi disparitas, ada untuk dan seterusnya itu Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan pedoman kan, ya, sentensi guideline untuk penuntutan di pasal 2 dan pasal 3. Tetapi memang pasal 2 dan pasal 3 ini sejauh ini memang masih berlaku secara hukum positif. Sehingga dari sisi itu saya katakan tadi, kalau saya melihat kejaksaan itu pasti sudah yakin bahwa ini memenuhi unsur gitu ya, dan pasti sudah pegang alat buktinya begitu. Tetapi di luar itu, di luar yang saat ini berlaku, ada debatan soal bagaimana merumuskan pasal 2 dan pasal 3 ke depan agar lebih menjamin kepastian hukum dan yang tadi Pak Harli sampaikan sebagai bahasa publik agar memang bisa benar-benar menyasar yang memang benar-benar berniat jahat. Ya ini memang betul ya, bukan terminologi hukum, tetapi publik itu menginginkan sebenarnya siapa sih yang harus dijerat secara pidana dalam betul, penegakan hukum tindak pidana korupsi. Ya betul. memang yang benar-benar jahat. Tetapi kalau dalam kacamata penegak hukum, ya saya lihat memang sekarang yang berlaku pasal 2, pasal 3, pasal 2, pasal 3 itu punya unsur, Ya, unsurnya terpenuhi, sudah itu sudah sesuai dengan baik. peraturan perundang-undangan begitu, Mbak Rifana. Baik, pertanyaannya ya ke Pak Harli, yang dijerat ini kan dari segi eksekutifnya ya, dari mantan Menteri Perdagangannya dan dari PPI-nya. Tapi yang kita ingin tanya, yang publik ingin tanya, kenapa Kejaksaan Agung juga tidak menjerat mafia impor gulanya? Mbak, Mbak Nana, Ya, penanganan perkara ini kan baru diumumkan hmm, tersangkanya beberapa waktu yang lalu. Itu yang saya sebutkan tadi oke, bahwa penyidik akan terus melakukan pendalaman. hmm, Apakah ada keterkaitan pihak-pihak lain itu loh. Dan kami terus bekerja secara hati-hati menegakkan hukum jangan sampai melawan hukum. Dan yang kami utamakan adalah bukti-bukti terhadap pemenuhan unsur. Nah, ketika misalnya dari bukti permulaan yang cukup, ada pihak-pihak lain yang seperti yang Mbak Nana sampaikan tadi, ya semua semua opsi itu apa namanya bisa terbuka, terbuka bisa dilakukan. hmm. Baik, kita tunggu nanti pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik di Kejaksaan Agung. Semoga dalam pengembangan tadi yang ditangkap ataupun ditetapkan sebagai tersangka nanti ke depannya adalah orang-orang yang betul-betul punya niat jahat ya. Banyak lagi orang-orang yang punya niat jahat. Siapa itu? Salah satunya adalah mafia importir gula yang selama ini merajalela. Itu yang harusnya ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Kita tunggu nanti seperti apa dan berapa Ya, sebetulnya dan gratifikasi ataupun suap yang diterima oleh mantan Menteri Perdagangan ini. Silakan Pak Harli mau menambahkan? enggak, saya hanya sedikit saja ya mohon dukungan dari CNN ya kan? Baik, Karena kita ini semua kerja keras betul. ya mengungkap mengungkap apa namanya dan menjawab harapan masyarakat. Baik, Jadi jangan juga dilemahkan ya. baik, Apa yang kami sudah lakukan ini betul-betul kerja keras. Jadi betul. jangan dilemahkan Baik, ya. baik, Bahwa pasal 2, pasal 3 itu adalah ketentuan yang masih masih berlaku. Kami tidak di dalam ranah politik hukum kita, tapi kami dalam menjalankan undang-undang ya. baik. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Harli bahwa tugas dari media adalah sebagai watchdog mengawasi begitu ya, memberikan kritik dan kami akan terus mengawasi kinerja dari Ya, Kejaksaan Agung dan mengapresiasi apa yang sudah ya, dilakukan oleh Kejaksaan Agung sepanjang ya. Kejaksaan Makanya Agung saya bilang betul-betul mohon melakukan dukungannya. penegakan hukum tidak Iya. secara tebang pilih. Terima kasih sekali Kapus Penkum Oke. Kejaksaan Agung Pak Harli Siregar dan peneliti Pukat UGM Mas Zainur Rohman. Kita tunggu sepak terjang Kejaksaan Agung ke depan. Terima kasih Bapak.